Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neneng Kaila Nazla Zakia dengan NIM P206370230063, merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini, saya akan menjelaskan tutorial membuat grafik barber junction elektronik menggunakan Excel. Pertama-tama, mari kita buka terlebih dahulu Excelnya, lalu kita masukkan data yang sudah kita ambil dari data Rumah Sakit Polkes Tamat tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Berikut datanya. Langsung saja, untuk membuat grafik barber junction, pertama-tama kita blok bagian bornya, yaitu toilos, dengan memblok dari bor 50% sampai bor tahun 2021. Kemudian kita pergi ke menu insert, bagian chart, kemudian kita pilih grafik yang keempat, yaitu klik saja. Supaya mudah untuk menyelesaikan grafik ini, kita pindahkan chart ini ke sheet baru dengan cara klik kanan, kemudian move chart, ganti ke new sheet, kemudian ganti namanya menjadi sheet 2. Oke, dan grafik pun berpindah pada sheet 2. Sebelum memulai, kita ubah nama grafik ini menjadi nama grafik barber junction Rumah Sakit Polkes Tamat tahun 2018 sampai 2021. Kemudian kita tambahkan legend dengan cara mengklik tanda plus ini, kemudian checklist bagian legendnya, maka akan seperti ini. Kemudian kita klik bagian sumbu X nya dengan klik 2, klik kanan add minor grid length, kemudian kita klik kanan lagi untuk mengubah format grafiknya, ketik format axis. Nah, di sini kita ubah bagian maksimumnya menjadi 30,0. Kemudian untuk mayornya kita ubah menjadi 2,0. Dan untuk minornya kita ubah menjadi 0,4. Nah, berikutnya kita ubah bagian sumbu Y-nya. Kita klik 2, klik kanan add minor grid length, kemudian klik kanan lagi format axis. Kita ubah maksimumnya menjadi 30,0 juga. Kemudian untuk majornya kita ubah menjadi 2,0. Dan untuk minornya kita ubah menjadi 0,4. Nah, sudah, maka tampilannya akan seperti ini, mudah enak dilihat dan gampang dipahami. Selanjutnya kita beri nama setiap garis bor ini sesuai judul tabel yang di sininya. Nah, caranya kita pergi ke insert, kemudian ke service, presently used service yang ini ya, yang ada A-nya. Kalaupun tidak ada di sini, kita pilih ke basic service, kemudian ada A, klik yang ini, klik di mana saja, bisa di bagian sininya ya. Nah, kemudian kita kasih nama sesuai garis bornya. Garis yang ini kita beri nama bor 90%. Kita blot saja biar terlihat, kemudian samakan gambarnya. Samakan warnanya menjadi warna biru. Maka kita atur saja tata letaknya sesuai yang diinginkan. Mau di bawah atau di atas juga boleh ya. Yang seperti ini. Lakukan cara yang sama untuk menamai berbagai garis yang ada di sini ya. Kemudian samakan namanya sesuai nama tabel yang ada di sini. Jangan lupa perhatikan tata letaknya ya. Nah, bornya sudah kita beri nama ya sesuai garisnya. Sekarang lanjut kita membuat garis BTO-nya. Dimulai dengan klik grafik, kemudian klik kanan, select data, dan klik add. Kemudian kita beri nama pada series name yaitu BTO 30. Kemudian series X nya kita isi, pergi ke sheet 1, lalu toy nya kita blok dan enter. Kemudian series Y nya bagian loss nya kita blok, kemudian enter, dan kita klik OK. Lalu kita bisa melihat garis BTO 30 nya. Kemudian kita add lagi, kita beri nama BTO 20 sesuai tabel yang pada sheet 1. Kemudian series X nya kita klik select range, pergi ke sheet 1, kita blok lagi toy nya, kemudian enter, dan series Y nya kita blok lagi bagian loss nya, kemudian enter. Oke, maka garis BTO nya akan terlihat. Kemudian add lagi, kita kasih nama sesuai tabel di sini yaitu BTO 15. Series X nya itu kita isi, pergi ke sheet 1,
blok toy-nya, enter, dan series Y-nya kita isi dengan cara memblok loss-nya. Perlu diketahui bahwa sumbu Y itu merupakan loss dan sumbu X itu adalah toy. Kemudian kita klik OK, maka akan terlihat BTO 15 pada grafik di sini. Kemudian add lagi, kita beri nama BTO 12,5. Kemudian pada series X-nya kita klik select range, pergi ke sheet 1, lalu blok bagian toy BTO 12,5, enter. Kemudian series Y-nya, blok bawahnya, kemudian enter, dan OK, maka akan terlihat garisnya. Kemudian add lagi, kita beri nama BTO tahun 2018. Kemudian series X-nya kita isi, pergi ke sheet 1, blok toy-nya, enter, kemudian Y-nya kita blok, terus enter. OK, maka akan terlihat garis tahun 2018. Kemudian add lagi, kita beri nama BTO tahun 2019. Series X-nya kita isi, pergi ke sheet 1, kemudian kita blok bagian toy-nya, enter, kemudian series Y-nya kita blok loss-nya, kemudian enter lagi, maka akan terlihat di sini garis BTO 2019-nya. Kemudian kita add lagi, kita beri nama BTO tahun 2020. Pergi ke series Y, lanjut ke sheet 1, kita blok bagian toy-nya, enter, series Y-nya kita ganti juga pakai loss ini, enter, maka akan terlihat garis BTO 2020-nya. Lanjut lagi yang terakhir, kita ubah maksudnya kita beri nama BTO tahun 2021. Series X-nya kita ambil dari sheet 1 pada tabel toy BTO tahun 2021, kemudian enter, dan series Y-nya kita blok bagian loss-nya, kemudian enter, maka akan terlihat garis BTO pada tahun 2021, dan klik OK untuk melihat hasilnya. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis efisiensinya dengan cara klik kanan, select data, kita beri nama daerah efisien. Kemudian kita klik series X-nya, pergi ke sheet 1, kemudian sumbu X-nya kita blok semua agar lebih mudah ya. Kemudian klik enter, lalu series Y-nya pada sumbu Y daerah efisien kita blok semuanya, kemudian enter, dan OK, maka akan terlihat garis efisiensinya. Agar lebih terlihat, kita perjelas warnanya, kita ubah menjadi warna hitam saja. Seperti ini, dan kita beri nama, klik insert, pergi ke surface, kita sesuaikan terlebih dahulu ya, biar bisa ke bawah. Kemudian kita klik di sini, kita tulis, kita ketik daerah efisien. Nice, sudah kita rapihkan, sesuaikan data letak nama ini. Kita blok, kemudian kita beri warna merah supaya lebih terlihat. Nah, sudah terlihat daerah efisiensinya. Lanjut, setelah daerah efisien terbentuk, maka selanjutnya kita akan mengecek kebenaran laporan hasil perhitungan parameter indikator efisiensi penggunaan tempat tidur bor BTO Afloss Toy. Kita akan membuat titik di tempat perpotongan 4 garis tersebut. Apabila keempat garis bantuannya berpotongan di satu titik, berarti laporan hasil perhitungan terjadi benar. Maka langsung saja, pertama kita klik kanan, select data, kita beri nama sesuai tahunnya, itu tahun 2018. Kemudian series X-nya kita isi, pergi ke sheet 1, maka klik toy pada tahun 2018, enter. Sumbu Y-nya yaitu Afloss pada tahun 2018, enter. Perlu diketahui sumbu X merupakan toy, sumbu Y merupakan Afloss, dan OK, maka akan terlihat titiknya di sini ya teman-teman. Kemudian kita add lagi tahun 2019, series X value-nya kita isi, pergi ke sheet 1, lalu kita klik toy pada tahun 2019, kemudian enter, lalu series Y-nya kita klik bagian 2019, bagian Afloss-nya, enter, lalu OK, maka akan terlihat titiknya di sini sesuai garisnya. Kemudian kita add, kita beri nama tahun 2020, series X-nya kita isi, kemudian pergi ke sheet 1, lalu toy-nya kita klik, kemudian enter, series Y-nya dari Afloss, klik enter, kemudian akan terlihat titiknya. Kemudian selanjutnya kita pergi lagi ke add,
beri nama tahun 2021, kemudian series X-nya kita isi, yaitu toy-nya, kemudian series Y-nya Avlos tahun 2021, enter, maka akan terlihat langsung titik pada bagian sininya. Kemudian maka grafik Barber Johnson sudah dibuat. Selanjutnya untuk interpretasi data dan kesimpulannya berdasarkan nilai ideal, yaitu selama 4 tahun pengamatan, yaitu tahun 2018 dan 2021, tingkat efisiensi pemanfaatan tempat tidur rumah sakit menunjukkan variasi yang mencerminkan kondisi operasional dan dampak eksternal seperti pandemi. Kemudian pada tahun 2018, BOR tercatat 62,53%, masih di bawah nilai ideal yaitu 75-85%, mengindikasikan kapasitas tempat tidur belum digunakan secara maksimal. Namun, BTO mencapai 73,08 kali, jauh di atas standar minimal 30 kali, menunjukkan bahwa tempat tidur digunakan dengan baik, meskipun kapasitasnya belum sepenuhnya terisi. Kemudian untuk toy-nya sebesar 1,87 hari, dan rata-rata lama perawatan pasien atau Avlos sebesar 2,96 hari, berada dalam rentang ideal yang menandakan efisiensi rotasi dan durasi rawat inap yang cukup baik. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan pada BOR menjadi 66,38%, menunjukkan perbaikan dalam pemanfaatan kapasitas meskipun belum mencapai nilai ideal. Toy juga membaik menjadi 1,67 hari, sementara BTO tetap tinggi di 73,35 kali. Avlos sedikit meningkat menjadi 2,99 hari, yang masih mencerminkan efisiensi perawatan. Secara umum, tahun 2019 menunjukkan tren positif dalam efisiensi operasional rumah sakit. Pandemi COVID pada tahun 2020 membawa dampak signifikan terlihat dari penurunan BOR menjadi 54,25%. Penurunan ini menunjukkan rendahnya tingkat penggunaan tempat tidur, sedangkan toy meningkat menjadi 3,32 hari, menandakan waktu kosong yang lebih lama. Meskipun demikian, BTO tetap di atas standar minimal, yaitu 54,40 kali, dan Avlos sebesar 3,59 hari, masih berada dalam rentang ideal. Tahun ini mencerminkan tantangan besar dalam mempertahankan efisiensi selama pandemi. Kemudian pada tahun 2021, terdapat tanda-tanda pemulihan dengan BOR meningkat menjadi 66,82 dan toy turun kembali ke 2,34 hari. BTO mencapai angka tertinggi yaitu 74 kali, sementara Avlos tercatat dalam sebesar 3,30 hari yang tetap dalam batas ideal. Meskipun demikian, BOR masih berada di bawah standar 75-85%, menunjukkan bahwa kapasitas tempat tidur belum sepenuhnya optimal. Kemudian kesimpulan dari analisis ini bahwa meskipun beberapa indikator efisiensi seperti BTO dan toy konsisten berada dalam nilai ideal, BOR tetap menjadi tantangan utama yang perlu ditingkatkan. Dampak pandemi pada tahun 2020 memperlihatkan penurunan efisiensi secara signifikan, tetapi upaya pemulihan pada tahun 2021 mulai menunjukkan hasil positif. Kemudian untuk rekomendasi tindakannya, meningkatkan BOR 75-85%. Rumah sakit perlu memastikan kapasitas tempat tidur dengan meningkatkan jumlah pasien melalui promosi layanan kesehatan, optimalisasi rujukan dari fasilitas lain, serta percepatan proses administrasi dan pelayanan medis. Kemudian mempertahankan BTO lebih dari 30 kali, yaitu evaluasi kapasitas tempat tidur secara berkala diperlukan untuk memastikan penggunaan yang efisien. Kasus ringan dapat dialihkan ke layanan rawat jalan agar tempat tidur digunakan untuk pasien yang lebih membutuhkan. Kemudian untuk mengontrol toy 1-3 hari, perbaikan pada manajemen tempat tidur dan proses keluar masuk pasien perlu terus dilakukan untuk menjaga waktu kosong tetap minim. Kemudian menjaga Avlos 3-12 hari, penerapan clinical pathway yang tepat akan membantu menjaga durasi perawatan tetap sesuai kebutuhan medis tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Kemudian penyesuaian pasca pandemi, mengalokasikan tempat tidur khusus untuk penanganan kasus pandemi, serta penerapan layanan telemedicine dapat membantu mempertahankan efisiensi layanan reguler tanpa mengurangi kapasitas untuk kondisi darurat. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial membuat Barber Johnson pada rumah sakit Polkes Tama tahun 2018 sampai 2019. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita adalah manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.